saya Dina Latifati Zahra. Saya adalah mahasiswa IAIN Tulungagung dengan jurusan Perbankan Syariah. Saya mengikuti PPL gelombang 3 ini, yaitu di sebuah lembaga keuangan, tepatnya di BMT Pahlawan Cabang Notorejo Tulungagung. Nah, untuk apa saja yang saya dapatkan di penelitian ini, sudah saya rangkum di video ini ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Audio Jungle. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan praktik pengalaman lapangan atau PPL gelombang 3 IAIN Tulungagung. Pada PPL gelombang 3 ini sedikit berbeda dengan PPL sebelumnya. Dikarenakan ada pandemi COVID-19 ini, PPL gelombang 3 dilaksanakan di desa masing-masing atau di lembaga desa masing-masing. Judul yang saya ambil pada laporan PPL ini adalah peran BMT dalam pemenuhan kebutuhan UMKM studi kasus pada BMT Pahlawan Cabang Notorejo. Yang pertama kita bahas yaitu dasar pemikiran, yang kedua permasalahan lapangan, yang ketiga metode penelitian, dan keempat hasil penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu dasar pemikiran. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan suatu unit usaha yang produktif dan berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Keunggulan sektor UMKM menjadi kekuatan bagi UMKM dalam mempertahankan usahanya pada saat perekonomian nasional krisis. Minimnya ketergantungan UMKM terhadap hutang pada pihak asing dan bahan baku impor membuktikan bahwa sektor UMKM memiliki kepercayaan diri yang cukup besar dalam membiayai dan mengelola usahanya sendiri tanpa melibatkan pihak asing. Permasalahan utama yang dihadapi dalam mengembangkan UMKM adalah permodalan dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Dalam laporan BPS menyatakan bahwa 3,10% UKM menyatakan kesulitan dalam hal permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan baku 15,4%. Karena keterbatasan akses sumber permodalan yang dihadapi pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka mencari cara yang mudah, yaitu dengan meminjam modal dari sumber-sumber lain, yaitu dengan cara meminjam keluarga, kerabat, sama pedagang, maupun rentenir. Maka dari itu, untuk mempermudah pelaku UMKM keluar dari permasalahan modal, lembaga keuangan mikro, khususnya mikro syariah, akan membantu mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan di lembaga keuangan mikro syariah tidak serumit pada perbankan. Ini yang menjadikan lembaga keuangan mikro syariah akan sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya yang bersifat profit, atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Salah satu yang termasuk lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT. BMT terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan fungsi amal zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan fungsi untuk melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan menengah, terutama dengan mendorong dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomisnya. Sejarah berdirinya BMT Pahlawan. BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 November 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur musbida dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan sistem syariah, terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif.
Jika pada saat berdirinya BMT ini hanya bermodalkan 15 juta saja, saat ini aset BMT Pahlawan telah berkembang mencapai 27 miliar lebih dengan anggota binaan mencapai 14.460 orang dan membuka cabang di beberapa tempat, yakni di cabang Ngemplak, cabang Bandung, cabang Beji, dan Fokusma di Notorejo. Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, BMT Pahlawan cabang Notorejo ini juga tak luput dari permasalahan yang ada dalam operasionalnya. Menurut pengamatan yang sudah saya lakukan, ada kendala yang ditemukan, misalnya dalam hal setoran pembayaran pinjaman. Kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah dalam membayar setoran pinjaman, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, mengakibatkan macetnya dana yang akan digunakan pihak lembaga dan menyulitkan pihak lembaga untuk mencairkan dana tambahan yang berada di BMT. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Berhubung ada pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan PPL dilakukan secara VDR atau virtual dari rumah. Pelaksanaan dilakukan selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 6 November 2020. Praktik pengalaman lapangan dilaksanakan di lembaga sebanyak 3-4 kali pertemuan. Adapun kegiatan yang saya lakukan selama PPL adalah melakukan survei lembaga, melakukan observasi dan wawancara secara tatap muka, dan selebihnya melakukan komunikasi dengan pihak lembaga dari rumah melalui WhatsApp sesuai dengan ketentuan yang ada untuk mencari informasi yang lebih jelas. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hasil penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dari beberapa anggota BMT, yakni Bapak Slamet Rianto yang merupakan penjual rujak dan bensin, beliau mendapat modal dari BMT Pahlawan cabang Notorejo sebesar 3 juta rupiah. Beliau menggunakan modal tersebut untuk menambah permodalan. Dengan adanya pembiayaan dari BMT, pendapatan yang didapatkan Bapak Slamet Rianto mengalami peningkatan. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bu Mukana, salah satu anggota BMT Pahlawan cabang Notorejo yang mempunyai usaha genteng. Beliau mendapat modal sebesar 3 juta rupiah dari BMT Pahlawan cabang Notorejo. Dengan adanya pembiayaan dari BMT tersebut, pendapatan yang didapatkan Bu Mukana mengalami peningkatan karena dapat memperbesar usahanya. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk membeli tambahan bahan baku genteng. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bu Muntoyah yang merupakan salah satu anggota BMT Pahlawan cabang Notorejo yang mempunyai usaha batu bata dengan pinjaman modal awal sebesar 5 juta rupiah dari pihak BMT Pahlawan cabang Notorejo. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan baku genteng. Dengan adanya pembiayaan dari BMT tersebut, pendapatan yang didapatkan Bu Muntoyah mengalami peningkatan, sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bapak Sukani yang mempunyai usaha genteng. Beliau merupakan salah satu anggota BMT Pahlawan cabang Notorejo yang bermitra selama kurang lebih 10 tahun. Beliau mendapat pinjaman modal sebesar Rp6.500.000 dari pihak BMT Pahlawan cabang Notorejo. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan baku genteng. Dengan adanya pembiayaan dari BMT tersebut, pendapatan yang didapatkan Pak Sukani mengalami peningkatan karena dapat memperbesar usahanya. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk membeli bahan baku genteng. Dari beberapa wawancara yang telah saya lakukan tersebut, dapat diketahui bahwa dengan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Pahlawan cabang Notorejo dapat memberikan peningkatan terhadap para pelaku UMKM demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut dalam program yang dijalankan oleh BMT Pahlawan cabang Notorejo, yaitu melalui akad pembiayaan yang ditawarkan, yakni murabahah dan BBA atau Bayak Bitoman Adil, dengan cara memberikan modal kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan, sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Berdasarkan wawancara tersebut, peran BMT Pahlawan cabang Notorejo telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya, yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat
untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan modal. Karena dengan adanya modal yang diberikan tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pelaku UMKM dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya modal ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Namun, menurunnya jumlah nasabah UMKM yang ada pada BMT Pahlawan Cabang Ngatorejo disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak BMT terkait pembiayaan, juga tidak adanya pendampingan dan pembinaan para pelaku UMKM dari pihak BMT. Nah, itu tadi hasil video penelitian dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi buat kalian semua untuk melakukan penelitian. Assalamualaikum.